Selamat pagi, Miss Nana dan teman-teman. Pagi. 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 Sudah pukul 7. Anak-anak, apakah semua teman-teman sudah hadir di sini? Belum. Siapa Belum. tuh? Kalau Belum, Bu Dilan Mary. lagi sakit nih. Sonia mungkin juga salah lagi link sakit mereka. katanya. Mungkin. Dapat kabar Bu Mary lagi sakit, Sonia dan Dilan. Siapa lagi? Ini kegiatan wajib ya, Nak. Kalau misalnya untuk sesuatu yang tidak mendesak dan tidak penting sekali, mohon kamu hadir dalam Bina Iman. Ini untuk kalian kegiatan ini. Oke, Bu. Miss Nana, Pak Johan sudah hadir? Oh, sudah ada. Pak Johan sepertinya. Pak Johan sepertinya apa? Ada yang bisa cari tahu nggak di mana Pak Johan? Gimana? Hah? Wah, kita admit dia. Ternyata dia belum di-admit, Miss Nana. Yang belum pakai background dan memungkinkan untuk pakai background, silahkan ya dipakai backgroundnya. Supaya kita seragam. Suara saya kedengaran jelas nggak, Miss Nana? Kedengeran jelas Bu Mary. Yuk Adeline, Dominic, Faye, Tania. Mohon maaf ya anak-anak, Bu Mary pakai masker karena ada di sekolah. Abe bisa pakai background, Abe. Evander bisa pakai background. Kalau memungkinkan silahkan dipakai ya. Tapi kalau memang tidak bisa, jangan dipaksa. Miss Nana tolong jadikan Pak Johan co-host. Baik, Bu Mary. Misalnya nggak pakai background, saya pakai green screen. Oh, ya nggak apa-apa. Bagaimana Pak Johan? Kita bisa mulai? Pak Johan sudah siap? Di-mute Pak Johan. Belum dengar suaranya. Ya Bu Mary. Oke, anak-anakku, kita mulai ibadah kita. Ibadah pembukaan Bina Iman kelas 5 SDK 8 Penapur. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita fokus hari ini bertemu Tuhan, mengikuti Bina Iman dengan tertib, karena Bina Iman ini untuk kita semua. Ya, baiklah, kita akan datang dalam Mazmur Pembuka. Untuk Mazmur Pembuka, Bu Mary harapkan partisipasi peserta Bina Iman untuk ikut serta membacanya. Mazmur Pembuka, Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang gelorannya. Mari kita bersatu dalam doa pembukaan ibadah. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah dan kami muliakan, kami anak-anak-Mu berkumpul dalam Zoom ini untuk memulai ibadah pembukaan Bina Iman kelas 5.
Kami mohon semoga Tuhan memberikan penyertaan pada jalannya ibadah, mulai dari awal hingga akhir. Biarlah hanya nama-Mu ya Tuhan yang dimuliakan di dalam jalannya ibadah kami. Sertai juga Kamedi yang bersama-sama kami, kiranya hikmat penyertaan Tuhan menyertai Kamedi hari ini dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Kamedi. Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat pagi adik-adik. Terima kasih buat hati kalian yang mau semangat pagi-pagi ini untuk belajar firman Tuhan dan ikut bina iman. Kita akan buka dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa teman-teman, adik-adikku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan sehat, boleh bangun dengan ucapan syukur, boleh sarapan, boleh memulai hari kami bersama dengan Tuhan. Kami siap belajar firman Tuhan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, hari ini kita akan belajar satu judul ya, satu judul firman Tuhan, satu tema yang sangat keren banget. Kak Medi dikasih tema ini dan Kak Medi berharap kalian menyimak baik-baik di 10 menit ke depan untuk kita merenungkan sebuah tema, yaitu ini dia ya, keep up the spirit, atau tetap semangat, tetap menjaga spirit kalian di dalam menjalani belajar dari rumah ya, BDR atau online, daring. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, di dalam tahun 2022 ini BPK Penabur ya, secara khusus kalian gitu ya, ada tema yang bagus banget yang jadi perenungan kita, yang jadi tujuan. Kalian harus punya ini di dalam kehidupan kalian ya, dalam kehidupan Brian, Fernando, Abilio, Moses ya, Samsung 674. Oh, nggak ada di sini ya, semua dengan nama. Oke, iya, Moses ketawa aja pagi-pagi Moses ya. Nah, yaitu ini dia guys temanya, menjadi tubuh Kristus yang memulihkan di tengah tatanan baru. Artinya apa Kak Medi? Artinya kamu menjadi kamu menjadi pribadi sebagai tubuh Kristus ya, gambaran tubuh Kristus yang memulihkan.
Memulihkan artinya sesuatu yang nggak baik jadi baik, sesuatu yang bad jadi good, sesuatu yang kurang memuliakan nama Tuhan menjadi sesuatu yang memuliakan nama Tuhan. Di tengah tatanan baru, di tengah keadaan yang sekarang berubah. Ya, kita sekarang ada di era yang kita nggak bisa tahu apa nih yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi kita harus ya punya perubahan, time for change. Kita mau jadi anak yang membawa perubahan, memulihkan. Dari yang pastinya kalian harus punya sikap atau attitude atau karakter yang good, ya. Karakter jadi hal penting. Kak Medi pernah kerja di dunia entertainment bersama musisi, artis gitu ya, dan orang boleh pintar secara knowledge. Setelah aku perhatikan, ketemu banyak orang-orang hebat di negara ini, aku lihat ternyata nggak cuman sekedar pintar, nggak cuman sekedar skill jago. Kalau main musik tuh kan jago nyanyi, jago main gitar. Coba aku nyanyi ya. Aduh, saya tidak bisa menyanyi ya, suara saya fals. Nah, walaupun suara bagus, walaupun pinter, tapi kalau nggak punya karakter baik, itu nggak akan panjang, nggak akan dihargai orang, nggak akan kekal, nggak akan maksimal. Karena attitude atau karakter jadi hal penting. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, untuk kamu menjadi tubuh Kristus di tengah tatanan baru ini, untuk memulihkan gitu ya, kalian harus hindari sikap-sikap yang buruk ya, yang bad itu harus dihindarin. Karakter menjadi sangat begitu penting. Nah, bisa nggak kita jadi anak yang karakter baik tanpa firman Tuhan? Ya, bisa. Banyak orang di luar sana yang nggak kenal Tuhan, karakternya baik, tapi yang paling keren adalah ketika kamu berkarakter baik, dasarnya itu adalah firman Tuhan. Ya, dasar hidup kita itu bukan kuota, bukan Roblox, ya, bukan TikTok apalagi, ya, bukan YouTube apalagi. Itu semua nggak kekal, guys. Yang kekal artinya nggak sesuatu yang nggak panjang. Untuk kamu keep up your spirit, ya, tetap semangat, tetap menjaga spirit kamu. Kamu harus berpatokan kepada firman Tuhan atau Alkitab, ya. Nah, kita mau baca perenungan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Boleh, mari kita buka Alkitab sama-sama. Yang sudah ketemu boleh kasih love biar aku bisa tahu. Thank you Evander, thank you Gamaliel, thank you Nicholas, Shannon, Jessica. Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Mari kita akan baca di ayat yang pertama dulu. Kisah Para Rasul 5 ayat 1. Kak Medi mau bacain ayat 1 dulu ya. Boleh kasih love yang sudah ketemu, ya. Kisah ini judulnya itu adalah Ananias dan Safira. Mereka ini adalah pasangan suami istri yang hidup di zaman di awal pertama orang percaya berkumpul, ya, di saat orang-orang percaya Tuhan Yesus, ya. Kalau zaman sekarang kita makin banyak nih ya, banyak sekali orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu jemaat pertama awal mula kekristenan berkumpul, ya, mereka tuh sangat-sangat kompak, ya. Kalau kalian lihat di pasal sebelumnya, pasal 4 ayat 32 sampai 37, itu cara hidup jemaat benar-benar saling mengasihi, ya. Ya, mereka ada punya singkong 2, mungkin satu-satu dibagi, benar-benar berbaik hati. Nah, ayat 1 aku bacain. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Ada yang mau bantu baca ayat 2? Nathaniel. Silakan Nathaniel. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Oke, thank you Nathaniel. Nah, pada waktu itu mereka tuh biasanya kalau punya duit itu bagi adil, dibagi rata. Saking cara hidup jemaat pada waktu itu suka berbagi. Tapi ya, ini Ananias dan Safira ini mereka punya duit. Di ayat 2 tadi Nathaniel baca, dengan setahu istrinya ia menahan hasil penjualan, mulai bohong, mulai pelit, mulai nggak mau berbagi, ya. Di ayat 3 sampai Rasul Petrus bilang gini, murid Tuhan Yesus, ya. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai, bohong, mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil dari penjualan tanah itu? Ya, ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap
punya kamu. Setelah dijual bukannya hasilnya tetap dalam kuasamu. Tapi kenapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Ini keren adik-adik. Di garis bawahi ayat 4 paling terakhir. Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Nah, guys, aku mau kasih tahu kita sekarang ya. Ini gambar-gambarnya nih ya. Ananias dan Safira. Mereka suami istri habis jual sebidang tanah ya. Shh, udah sayang, kita tidak usah kasih kepada Petrus hasil penjualannya. Tidak bisa begitu. Kita kasih setengah aja. Dua-duanya jadi licik ya. Dua-duanya jadi pelit. Tapi begitu ketemu dengan Petrus bilang tadi, kamu bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Dan seketika itu juga jatuhlah Ananias. Dia kehilangan nyawanya pada saat itu juga. Jadi pada waktu itu benar-benar mereka ada di mana orang jemaat pada waktu itu ya adik-adik ya, saling berbagi, nggak boleh ada kebohongan, harus jujur. Nah guys, hari ini kita mau belajar soal salah satu karakter, yaitu tentang kejujuran ya. Dan kalau kita lihat ceritanya ya, Safira pun melakukan hal yang sama. Dia bohong, waktu dia kembali dia juga kehilangan nyawanya pada waktu itu. Nah, apakah sekarang kita akan kehilangan nyawa ketika kita bohong? Nggak begitu ya. Kita nggak akan kehilangan nyawa kalau kita berbohong. Akan tetapi yang Kak Medi mau share adalah begini, kejujuran itu mahal adik-adik ya. Kejujuran itu mahal. Coba satu anak bantu Kak Medi baca satu ayat dari Amsal 15 ayat 3. Boleh bantu aku, silakan. Abilio, Kak. Silakan, brother. Oke, sebentar ya, Kak. Siap. Amsal 15 ayat 3 mengingatkan kita adik-adik apa yang kita harus ingat. Dan ini jadi penting sekali, karakter kejujuran, dan kita butuh Tuhan. Oke, Kak. Silakan. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Wow, jadi mata Tuhan ada di segala tempat. Kalian pernah dengar nggak kata integritas? Integritas adalah sikap kita di saat nggak ada orang yang ada di sekitar kita. Kita ngapain? Jujur nggak kita? Ya, kalau aku kasih pertanyaan gini, seberapa jujur kamu? 10 bintang, kamu bintang yang keberapa? Boleh tulis di chat. Bintang keberapakah kamu dalam kejujuran? Seandainya di rumah ya, lagi ada tugas nih ya, lagi nggak ada orang, seberapa kamu kalau lagi lagi work from home nih guys ya, kamu lagi work from home, tiba-tiba ada PR, nggak ada orang di rumah, apakah kamu curang? Kamu malas, lalu kamu minta tolong papa yang kerjain, kamu minta tolong mama yang kerjain, kamunya nonton YouTube ya. Seberapa jujur kamu? Lagi di rumah, apalagi kita lagi di era sekarang gitu ya, online terus seperti ini, nggak ada yang bisa tahu ya. Kita bisa mau ngapain aja di rumah. Daripada ngerjain tugas, mending aku makan aja deh ya. Makan aja di rumah. Ngapain aku main game aja deh. Ngapain aku bikin PR. Udahlah, aku main game aja deh ya kan, main game dan lain-lain. Padahal adik-adik, aku kasih tahu ya, Tuhan Yesus tuh adalah pribadi yang mengajarkan kita hal yang baik. Kita harus jadi anak-anak yang jujur. Ya, aku mau lihat di chat dulu nih. Brian, mana nih? Brian 4. Thank you Brian. Wah. Atau aku mau tanya sebaliknya nih. Pernah nggak sih kamu berbohong dalam hidup kamu? Kalian pernah, boleh tulis di chat. Saya ya kan. Nah, bersyukur hari ini ada Bina Iman adik-adik. Karakter kita nggak bisa kita ubahkan dengan kita pakai kuota. Misalnya kita beli 10 giga, aku mau tebus deh biar aku jadi anak yang kudus, yang suci, bayar pakai kuota. Nggak bisa ya. Kita butuh Tuhan Yesus yang bisa menolong kita untuk berubah jadi lebih baik. Ada satu ayat lagi jadi perenungan sebelum Kak Medi tutup dengan doa. Matius 5 ayat 37. Siapa yang mau bantu aku bacain ini? Wah, banyak nih ya. Saya. Terima kasih kalian sudah jujur. Silakan. Bentar ya. Siap. Ya. Jadi tadi firman Tuhan, mata Tuhan ada di segala tempat. CCTV boleh mati karena kabelnya putus ya. Jadi nggak bisa lihat. Tapi mata Tuhan nggak pernah putus guys. Dia ada dimanapun kita berada. Di WC, di kamar. Plus punya karakter jujur ini. Amin.
Yang mau kasih love sama Kak Medi dulu coba kasih love di Zoom. Yang mau janji sama Tuhan mau jadi anak yang jujur. Wayan, terima kasih kamu kasih bintang 4. Thank you Jessica udah kasih love. Wah, banyak ya. Thank you Nathanael, thank you Sevanya. Ya, mana yang mau baca? Matius 5:37 silakan. Gak mau baca ya. Ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Wow, thank you yang sudah bacain. Nah, guys, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Hari ini yang mau jujur, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Bersyukur bertemu dengan calon pemimpin hebat di bangsa ini, anak-anak yang luar biasa, yang pinter-pinter, dan kami percaya bahwa anak-anak ini punya iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, punya nilai kejujuran. Ampuni kami kalau kami pernah bohong Tuhan. Kami pernah melakukan sesuatu biar aman, ya udah deh bohong deh biar aman. Tapi ternyata kami salah. Aku pun Tuhan akan belajar menjadi lebih baik. Kami butuh Tuhan yang menolong kami untuk jadi pribadi yang jujur, supaya kami bisa menjadi tubuh Kristus yang memulihkan di tengah tatanan baru. Kami mau keep up the spirit, tetap semangat, menjaga nggak cuma knowledge kami yang pintar, tapi attitude, karakter bersama dengan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati guys. Silakan, kami diserahkan kepada Bu Mary lagi. Terima kasih Kak untuk firman Tuhan ya. Anak-anak merespon dengan semangat. Puji Tuhan ya Kak ya. Ini jarang terjadi loh Kak. Anak-anak begitu semangat memberikan responnya, bahkan membaca Alkitab. Nah sekarang anak-anak, apa yang disampaikan oleh Kak Medi? Apakah kita bisa menjadi anak yang jujur, pribadi yang lebih baik? Nah, jangan khawatir, Tuhan pasti menolong kita ya. Seperti pujian kita, pujian terakhir untuk ibadah pembukaan, nanti setelah pujian akan ditutup oleh doa oleh Kak Medi. Silakan Pak Johan.